Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 6 Desember 1. Finlandia merdeka dari Rusia 1917. Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur, sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Botnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoscandia, yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Tahun 2013, populasi Finlandia sekitar 5,5 juta jiwa dan mayoritas tinggal di kawasan selatan. Dari luas, negara ini menempati luasan ke-8 terbesar di Eropa dan negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Uni Eropa. Finlandia adalah negara republik parlementer dengan pemerintah pusatnya di ibu kota Helsinki, pemerintah lokal di 317 munisipalitas dan daerah otonomi kepulauan Åland. Lebih dari 1,4 juta jiwa tinggal di kawasan Helsinki Raya, yang menghasilkan sepertiga produk domestik bruto negara. Kota besar lainnya adalah Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, dan Kuopio. Dari akhir abad ke-12 hingga 1809, Finlandia adalah bagian dari Sweden, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Rusia sebagai Kadipaten Agung Finlandia sampai Revolusi Rusia 1917 menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Hal ini diikuti dengan Perang Saudara Finlandia di mana Republik Pekerja Sosialis Finlandia yang pro-Bolshevik dikalahkan oleh golongan putih yang pro-konservatif dengan bantuan dari Kekaisaran Jerman. Setelah beberapa saat mencoba membentuk kerajaan, negara ini menjadi republik. Di Perang Dunia II, Angkatan Bersenjata Finlandia berperang melawan 3 konflik sekaligus, Perang Musim Dingin dan Perang Berkelanjutan melawan Uni Soviet, serta Perang Lapland melawan Nazi Jerman. Finlandia bergabung dengan PBB tahun 1955 dan menetapkan diri sebagai negara yang netral. Finlandia bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 1969. Uni Eropa tahun 1995, dan zona Euro tahun 1999. 2. Lahirnya Joseph Stalin, Presiden kedua Uni Soviet. Joseph Stalin lahir tanggal 18 Desember tahun 1878, meninggal tanggal 5 Maret tahun 1953 pada umur 74 tahun. Dia seorang tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952, dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif pluralitas, Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an.
Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme, sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Putra keluarga miskin asal Gori, Kekaisaran Rusia, ini mengawali perjalanan karir revolusionernya dengan menjadi anggota Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia yang berhaluan Marxis pada masa mudanya. Sebagai anggota partai, ia bekerja menyunting surat kabar partai, Pravda, dan menghimpun dana bagi faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin dengan cara merampok, melakukan penculikan, dan menjual jasa keamanan. Ia berulang kali ditahan, dan beberapa kali harus menjalani hukuman pengasingan di dalam negeri. Setelah kaum Bolshevik berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia melalui Revolusi Oktober tahun 1917, Stalin masuk menjadi anggota Politbiro, Badan Eksekutif Partai Komunis. Selaku anggota Politbiro, Stalin turut terlibat dalam proses pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah Lenin jatuh sakit lalu wafat pada tahun 1924, Stalin tampil menjadi pemimpin baru Uni Soviet. Di bawah rezim Stalin, sosialisme dalam satu negara menjadi asas utama dari dogma partai. Dan kebijakan ekonomi baru yang dicanangkan oleh Lenin digantikan dengan ekonomi terpimpin yang tersentralisasi. Dengan menggunakan sistem rencana 5 tahun, Uni Soviet berusaha melakukan kolektivisasi dan industrialisasi yang berjalan dengan pesat, tetapi tidak mampu menghindari kemelut di bidang produksi pangan yang menimbulkan bencana kelaparan tahun 1932 sampai tahun 1933. Guna mengenyahkan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh-musuh kelas pekerja, Stalin melancarkan gerakan pembersihan besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang dipenjarakan dan sekurang-kurangnya 700.000 orang dihukum mati antara 1934 sampai 1939. 3. Kelahiran Henry ke-6, Raja dari Inggris. Henry ke-6 lahir tanggal 6 Desember tahun 1421, meninggal tanggal 21 Juni tahun 1471 pada umur 49 tahun. Dia seorang Raja Inggris dari tahun 1422 sampai 1461 dan memerintah lagi pada 1470 sampai 1471, serta Raja Perancis dari tahun 1422 sampai 1453, meskipun masih diperdebatkan hingga tahun 1437. Wilayah kekuasaannya diperintah oleh seorang regent. Sumber kontemporer menyatakan bahwa ia adalah seorang raja yang cinta damai dan taat. Tidak sesuai dengan berbagai peperangan yang terjadi pada masa pemerintahannya, misalnya Perang Mawar, yang dimulai setelah ia naik tahta. Menjelang akhir pemerintahannya, ia mengidap kegilaan dan kendali kerajaan diambil alih oleh istrinya, Margaret dari Anjou. Peristiwa ini turut berperan dalam kejatuhan tahtanya, juga runtuhnya Wangsa Lancaster, dan bangkitnya Wangsa York. 4. Meninggalnya Sultan Hamengkubuwono ke-4, Raja Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 lahir tanggal 3 April tahun 1804, meninggal tanggal 6 Desember tahun 1823 pada umur 19 tahun. Dia seorang Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun-tahun 1814 sampai tahun 1822. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot.
putra ke-18 Hamengkubuwono III yang lahir dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono tanggal 3 April tahun 1804. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 10 tahun, yaitu tahun 1814. Karena usianya masih sangat muda, Paku Alam pertama ditunjuk sebagai wali pemerintahannya. Pada pemerintahan Hamengkubuwono IV, kekuasaan Patih dan Nurejo IV semakin merajalela. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton. Keluarga Danurejan ini terkenal tunduk pada Belanda. Mereka juga mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta, yang hasilnya justru merugikan rakyat kecil. Pada tanggal 20 Januari tahun 1820 Paku Alam pertama meletakkan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri Hamengkubuwono IV itu hanya berjalan 2 tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember tahun 1823 saat sedang bertamasya. Oleh karena itu, Hamengkubuwono IV pun mendapat gelar Anumerta Sinuhun Jarot Seda Besiar. Kematian Hamengkubuwono IV yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus bahwa ia tewas diracun ketika sedang bertamasya. Putra mahkota yang belum genap berusia 3 tahun diangkat sebagai raja, bergelar Hamengkubuwono V. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.